Selamat pagi, shalom. Coba bisa beri salam kiri kanan Anda. Mungkin tadi ada yang agak telat hari ini. Ya, katakan selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Tangan Tuhan menolong menyertai saudara. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara, saya percaya bahwa hidup kita tahun 2025 akan meningkat. Katakan amin. Ya, bahkan bermultiplikasi, dan itu saya percaya bahwa Anda dan saya akan terus naik. Tetapi dibutuhkan banyak hal yang ada instrumen begitu ya untuk kita bisa naik. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus melakukan perubahan untuk kualitas diri. Kualitas diri Anda dan saya akan mempengaruhi kualitas hidup saudara. Anda akan bisa meningkat atau tidak tergantung kualitas diri saudara. Dan juga kita harus belajar tentang memberi, karena kita bermultiplikasi dalam 3 hal. Kita menjadikan banyak murid, lalu dalam hal kita memberi kita meningkat. Dan yang ketiga, kita akan membuka banyak pelayanan-pelayanan baru. Di sebelah kanan saya itu ada spanduk ya. Di sana untuk tahun ini kita percaya, kita berdoa biar selesai bangunan ini membutuhkan kurang lebih 500 juta. Dan kotak-kotak yang dibuat itu, yang tersedia itu sekitar 50-an, jadi 100 kotak, satu kotak itu 5 juta. Yang sudah diarsir itulah yang sudah ada. Sekarang ada 6 yang diarsir. Saya dengar dari pembangunan, panitia pembangunan itu sudah mungkin tambah 1, jadi 7. Nah, Anda kalikan saja dengan kotak-kotak itu, Anda lihat berapa untuk pembangunan yang sudah ada. Jadi saudara-saudara, kita akan terus berdoa untuk bisa selesai. Nah, ingat baik-baik bahwa diperlukan sebuah keyakinan iman yang harus terus berjalan. Untuk peningkatan hidup, dan kita akan jalani tahun ini juga untuk peningkatan hidup, dibutuhkan iman. Katakan dengan saya, iman. Dan saya akan mengajak saudara hari ini melihat kebenaran tentang hal itu. Anda siapkan catatan saudara, buka Alkitab saudara, dan kita akan belajar melihat kebenaran itu hari ini. Yohanes pasal yang ke-11, saya ajak kita untuk melihat beberapa ayat, kita bisa baca. Sama-samalah kita baca ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai yang ke-7, Anda buka Alkitab saudara. Dan nanti kita akan baca lagi ayat 14 dan 15. Oke, ayat 1 sampai 7 kita baca bersama-sama. Sudah dapat ya? Yohanes 11 ayat 1 sampai 7. 2, 3, ya. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kepada kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali ke Yudea. Ayat selanjutnya mari kita baca ayat yang ke-11. Lihat, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur ia akan sembuh. 13, tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Ayat 14, 15 sama-sama, 2, 3 ya lagi. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang,
Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ibu bapak, saya akan mengajak saudara coba membawa imajinasi masuk. Ya, imajinasikan Anda masuk kepada peristiwa ini kurang lebih ya. Peristiwa ini bagaimana kira-kira menurut Anda kondisi pada waktu itu. Anda tahu bahwa kalau ada seorang yang sakit, maka itu menunjukkan di sini ada kepanikan. Biasa itu. Nah, kepanikan itu ditunjukkan oleh Maria dan Marta ketika saudaranya Lazarus itu sakit. Tentunya sebagai seorang teman yang mereka juga mengasihi Yesus, ya Yesus juga mengasihi mereka, diberikanlah kabar. Disuruh orang, tak bagaimana caranya. Pada waktu itu yang penting kabar disampaikan melalui pesan seseorang bahwa Lazarus saudaranya itu sakit. Engkau lihat ya ayatnya yang ketiga bilang, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Berarti memang Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tapi di dalam mengasihi mereka, Tuhan ingin mereka belajar sesuatu. Dengarkan saya baik-baik. Saya bertanya pada saudara, apakah Tuhan mengasihi saudara? Iya. Tuhan mengasihi saya dan Tuhan mengasihi saudara. Tapi jangan anggap kasih Allah itu pada kita, maka kita maunya seperti yang kita mau. Salah saudara-saudara. Allah mengasihi kita bukan berarti kita tuntut Tuhan itu seperti apa yang kita mau. Coba bayangkan anak saudara itu Anda kasihi bukan? Tapi begitu anak saudara meminta sesuatu yang belum waktunya, yang belum bisa dia gunakan, atau akan merusak hidupnya, merusak matanya, bisa mengancam jiwanya, maka Anda tidak akan beri bukan? Camkan baik. Halo. Tidak pernah kasih Allah itu dijadikan sebuah apa yang suka disebut hidup ini suka-sukaku. Suka-sukaku itu salah. Yang benar suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya kita. Kasih Allah pada kita bukan suka-sukanya kita, suka-sukanya Tuhan. Itu sebabnya kasih Allah selalu disertai dengan didikan Allah. Garis bawah itu saudara-saudara. Kasih Allah selalu disertai ada didikan di situ. Makanya kita mengasihi anak kita, sayang kita, tapi ada nggak sebuah didikan padanya? Ada pasti, harus. Kalau tidak dia jadi anak gampangan, gampang hanyut, gampang liar, nanti gampang sekali terpengaruh dunia dan teman-temannya yang tidak benar. Jadi jangan Anda samakan kasih Allah itu dengan menurut apa yang Anda mau. Harusnya kasih Allah itu dalam hidup saudara harus tanamkan dalam pikiran bahwa kasih Allah itu disertai sebuah didikan Tuhan pada saya. Jadi jangan anggap main-main didikan Tuhan atau kasih Allah itu kau jadikan kasih gampangan atau kasih murahan. Nah itu lebih tepat kalau saya bilang. Makanya sering disebut cheap grace, kasih karunia murahan. Apa itu kasih murahan? Ya dianggap bahwa kasih karunia Tuhan membuat kita bisa berdosa suka-sukanya. Gak apa-apa berdosa, kenapa? Gak ada masalah, kenapa? Tuhan sudah mengampuni kita. Coba itu. Ada nggak ajaran gitu di gereja? Ada. Sekarang sedang menjalar. Anggap enteng dengan kasih karunia Tuhan. Hati-hati dengan selalu ajaran tentang kasih karunia. Bukan berarti kasih karunia itu tidak penting. Sangat penting. Tapi saya mau beritahu, justru karena kasih karunia Allah itu kita tangkap, justru harusnya
kita semakin hidup kudus. Katakan amin. Bukan hidup makin main-main dengan dosa. Poin selanjutnya yang harus kita lihat di sini bahwa ketika Allah mengasihi kita, ingat baik-baik, semua penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, penderitaan apa saja itu bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam hidup ini. Dipakai Tuhan itu. Yesus bilang, penyakit ini nggak bawa kepada kematian, ayat yang keempat, tapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya tanya saudara, matikah Lazarus tadi? Mati, bukan tidak mati, Lazarusnya mati. Tapi Tuhan sedang mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan membawa kepada kematian. Yesus sedang mengatakan kepada mereka bahwa imanmu harus naik karena kemuliaan Tuhan akan kunyatakan melalui ini. Saudara-saudara, penderitaan jangan pernah Anda anggap itu siksaan buat hidup saudara. Tapi penderitaan adalah alat Tuhan untuk mendidik kita. Daud membawa tongkat kemanapun dia pergi. Tongkat itu adalah didikan Tuhan dalam hidup ini. Dan pendidikan itu tidak gampang. Betul nggak saudara-saudara? Tidak murahan. Betul nggak saudara-saudaraku? Maukah Anda, anak Anda sekolah di satu sekolah yang dia berkata, sekolah itu bilang, mari masukkan anak Anda sini, pokoknya gampang lah, tidak usah susah, pokoknya bayar aja lah uang sekolahnya, nanti lulus aja, nanti tenang. Yang penting datang mari, tidak usah bahas pusing-pusing, nggak ada ujian-ujian, lulus aja. Kira-kira kalau Anda orang tua yang waras, kira-kira Anda mau nggak masukkan anak Anda kepada sekolah yang begitu? Pasti Anda tidak mau. Kenapa? Sekolah beleng-beleng katanya. Sekolah ajaib ini, bodoh-bodoh. Ngapain ini begini ceritanya sekolah? Pasti Anda tidak mau. Itu mengapa? Karena itu sedang menunjukkan bahwa kualitas tidak ada di sekolah itu. Berarti anak Anda tidak akan berkualitas di dalam sekolah itu. Itu berarti didikan Tuhan, penderitaan itu sebenarnya sedang menaikkan kualitas Anda dalam hidup ini. Dan yang menarik sekali, Tuhan sengaja, kata ayat 6, sengaja. Memang kata sengaja di situ ya sengaja. Direncanakan Tuhan, memang dibuat Tuhan. Tinggal 2 hari lagi dia tenang-tenang dia di tempatnya. Walaupun berita sudah dia tenang. Akhirnya memang ditunggu oleh Tuhan. Itu namanya Lazarus mati. Tuhan bilang ayo kita pergi. Udah tidur si Lazarus tadi. Muridnya dia bilang ya kalau tidur dia guru maka nanti bisa dibangkitkan dia. Murid-muridnya nggak tahu. Lalulah Yesus terus terang, udah mati si Lazarus tadi. Ayo kita pergi ke sana. Bisa Anda bayangkan saudara-saudara, alangkah kagetnya. Hah? Mati? Halo, perhatikan saya baik-baik. Satu yang tidak akan pernah bisa diselesaikan manusia. Kalau penyakit apapun, manusia bisa cari obatnya, bisa perawatan bagaimana, segala sesuatu bisa diminum, bisa pulih lagi. Itu artinya apa? Imanmu, iman saya sedang dilatih Tuhan untuk naik lagi. Kenapa? Karena ada masalah yang lebih besar. Bukan bicara penyakit. Oke, iman Anda ada level di A, level yang pertama. Murid-murid itu sudah ada level yang satu langkah. Level anak tangga itu mungkin di tangganya yang kedua, ketiga, sementara ada 10 tangga. Anak tangga maksudnya. Dan dia di level 3. Murid-muridnya sudah lihat. Yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat. Iman mereka wow.
sudah terjadi mukjizat. Tapi Tuhan tidak cukup sampai di situ. Imanmu harus naik lagi. Dan Tuhan izinkan yang namanya mati. Siapa yang bisa tahan mati? Tidak ada satupun yang bisa menolong kalau udah mati. Tapi disitulah Tuhan berkata di ayat yang ke-15, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ayat 15-nya bilang, syukurlah. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Kenapa? Sebab dengan demikian lebih baik bagimu, kepada murid-muridnya dia bilang, sebab supaya kamu dapat belajar percaya. Halo, rupa-rupanya Tuhan ingin iman kita naik. Dari iman kesembuhan yang katanya mereka ingat di level 3 tadi, di tangga 3, naik kepada mati bisa bangkit. Halo, hebatnya Tuhan. Dengarkan saya, level Anda anak tangga dalam iman, Anda mungkin sekarang di level mana? Anda mungkin bilang, oh saya punya iman. Yes, apa iman Anda? Saya percaya bahwa Tuhan tolong saya dalam hal keuangan. Oke, good. Tapi Tuhan tidak cukup sampai di situ saja. Tuhan ingin Anda bawa naik lagi. Ada kesusahan, penderitaan lagi nanti tahun 2025. Berbagai masalah berat. Halo, Tuhan sedang melatih imanmu. Dan belajarlah kau percaya. Dan percaya. Dan percaya. Jangan berhenti. Tuhan punya sesuatu yang luar biasa. Jadi intinya Tuhan suka sekali melihat kepercayaan itu. Katakan amin. Kepercayaan yang meningkat itu Tuhan sangat tertarik. Barang siapa di antara saudara yang hari-hari hidupnya, di dalam perjalanan hidupnya hari-hari ini tahun 2025 ada banyak penderitaan, kesusahan. Halo, itu artinya Anda sedang dilatih Tuhan. Iman Anda naik, tidak turun. Jadi saudara-saudaraku, ingat ya, kepercayaan Anda itu sangat dirindukan Tuhan. Kalau soal hasilnya gampang sama dia. Kalau soal segala sesuatu dikerjakan terlalu gampang sama dia. Cepat bisa. Nah, proses perjalanan hidup di mana kita melatih diri untuk percaya pada Tuhan, di situ Tuhan sangat tertarik. Nah, iman kita kepada Tuhan, saudara-saudara, bukan hanya kita menggunakan iman itu untuk menggapai Tuhan saja. Bukan saja iman itu mengharapkan Tuhan datang turun tangan pada kita. Bukan. Tapi bukan hanya itu ya saudara. Namun sesungguhnya Tuhan ingin melihat iman itu dalam saudara. Bukan cuman mengarah ke sana, maksudnya satu arah. Tapi juga Tuhan melihat kita iman itu. Apa yang dirindukan Tuhan? Mari kita lihat Lukas 18 ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang ke-8. Silakan baca sama-sama Lukas 18 ayat yang ke-8. 2, 3 ya. Belum ada, belum lihat. Oh Tuhan tolong ampuni mereka. Yesus tolong. 2, 3 ya. Adakah dia mendapati iman di bumi? Ternyata saudara-saudara, Tuhan melihat iman ada enggak pada kita. Untuk apa Tuhan melihat iman itu pada saudara dan saya? Menarik sekali. Untuk apa sebenarnya? Itu artinya Tuhan tertarik dengan iman saudara, ada enggak? Halo, dengar. Tuhan tidak tertarik dengan mobil baru Anda, rumah Anda, besar atau kecil. Tuhan tidak tertarik dengan emas perak permata Anda yang Anda simpan. Tuhan tidak tertarik dengan semuanya harta Anda. Karena
dia maha besar, maha kuasa. Dia maha segalanya, dia punya semua. Nggak ada yang bisa menandingi dia. Lalu apa yang sebenarnya dia tertarik pada Anda dilihatnya? Dia tertarik melihat ada iman dalam hidup saudara. Makanya imanmu jangan luntur. Katakan amin. Imanmu jangan kendor. Amin. Imanmu jangan menjadi iman yang hanyut tergerus arus dunia ini. Imanmu harus tetap ada. Makanya dibilang belajar percaya. Kalau anak kita sakit, apa yang kita ingat? Saya kemarin 2 hari yang lalu, ya saya baru sadar gitu. Karena saya selalu banyak bertanya sama Pak Dr. Hotman. Ini kenapa obatnya gini Bapak Johan? Ini kenapa ini? Ini gini bang, katanya gini. Enggak, begini. Bersyukur saya banyak ilmu lah, pengetahuan. Banyak akhirnya aku tahu. 2 hari yang lalu si Grace sakit di Jakarta. Saya tidak tahu. Video call sama mamanya. Lalu mamanya bilang, Pak. Saya lagi duduk, lagi ngetik ke laptop. Lalu ini Pak, si Grace sakit, si Grace. Waktu saya lihat gini, saya pegang. Kenapa kau Kak? Pak, nggak tahu suara sakit kali, demam tinggi aku gitu. Tahu saudara? Itulah kalau udah terlalu tinggi ilmu saya. Apa yang saya bilang? Oh, obatnya langsung saudara-saudara. Itu terlalu tinggi ilmunya. Ini gara-gara Bapak Johan itu gitulah saya jadinya. Oh, obatnya. Apa kau bikin antibiotiknya nak? Itu amandel kan? Coba gini. Iya Pak, ini sakit. Iya amandel itu. Obatnya apa? Coba cerita. Apa yang kau minum? Ini Pak, Cefixim ini segala macam. Oh, yang ini. Oh, itu isinya paracetamol kan? Iya, sudah benar lah itu. Sudah betul. Dari mana aku tahu itu? Ilmu ada. Begitu aku bilang gini, iya, jadi baik-baik kau nak, minum air hangat, gak boleh lagi kau minum air es. Iya Pak, gak boleh lagi, sakit kali kurasa demam aku gini. Iya gini. Begitu mati, handphone selesai. Alangkah bodohnya saya. Tahu saudara, apa yang ada saya? Saya bilang, kenapa kau? Harusnya bilang, berdoa kau ya nak, tumpangkan tangan, darah Yesus menyucikan. Bilur Yesus menyembuhkan. Kan begitu harusnya. Yang saya isi ke otaknya itu obatnya apa? Lupa saya. Halo. Bagaimana dengan Anda? Ibu-ibu kalau anak sakit gimana? Kan gitu kan? Panik deh. Tuhan, kenapa kau nak? Lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong. Halo, benar apa tidak? Hah? Ketiak. Halo, ini tangan menipu. Jangan percaya ini. Kau tadi baru megang cabai, kau pegang anakmu demam. Ya panas orang cabai yang kau pegang tadi. Ini nipu ini. Yang pakai termometer lah, ketiak itu mungkin bisa. Tapi kita sudah panik. Betul kan? Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana? Obat apa itu bagaimana? Kita panik duluan. Lupa bahwa ada Tuhan yang harus kita percaya. Katakan amin. Katakan amin. Ibu bapak, pertanyaan saya, bagaimanakah kepercayaan Anda hari ini? Makin naik kah atau turun? Kalau ada masalah langsung kayak kepanasan, panik begitu. Saudara, belajarlah percaya. Amin saudara-saudaraku. Saya belum dapat kerja Pak, bagaimana begini? Belajar percaya, dekatkan diri sama Tuhan. Belajar dan berkata, aku percaya kau pasti tolong saya Tuhan. Tahun ini aku bisa bekerja. Tapi kalau kau tidak pernah melatih dirimu untuk percaya, bagaimana mungkin? Oh, ini ada satu, ingat. Ini coba lihat. Matius 13 ayat 58. Matius 13 ayat 58. Waktu itu, saudara-saudaraku, Matius 13:58, Yesus berada di Nazaret, di kampungnya sendiri, tetapi dia ditolak di kampungnya.
Ayat 53 mulai Yesus selesai menceritakan perumpamaan, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ rumah ibadat. Takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Saudara-saudaranya orang kampungnya pun bilang, dari mana? Bukankah 55? Ya ini anak tukang kayu. Bukankah ibunya bernama Maria? Saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Ayat 56, bukankah saudara-saudaranya perempuan semua ada bersama kita? Dari mana diperolehnya semuanya ini? Pertanyaan mereka. Lalu 57, mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ayat 58, baca sama-sama, 2, 3 ya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Jadi rupa-rupanya ketidakpercayaan mendatangkan kesulitan melihat menerima mukjizat. Ketidakpercayaan menghasilkan ketiadaan mukjizat dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan tuntut kita, meningkatlah kau kepercayaanmu, meningkatlah. Betul, kita mungkin perlu obat, yes. Betul, kita perlu perawatan medis, iya. Tuhan bisa pakai mereka dan berkati mereka. Kita perlu sesuatu yang kita minum, iya. Salahkah? Tidak, benar. Tapi persoalannya, apakah itu yang kita andalkan atau Tuhan yang kita andalkan? Itu persoalannya. Jadi saudara-saudara, walaupun kau minum obat, harusnya kau berkata, terima kasih Tuhan. Aku percaya pasti sehat. Aku percaya pasti sembuh. Tuhan tolong saya. Kalau engkau minum daun-daunan apapun. Tadi pagi ada beberapa di antara kita para pelayan yang kulihat sakit, batuk. Saya bilangin, minum ini, bikin ini, bikin ini. Ada anak saudara kita di rumah sakit, di puskesmas kemarin sakit batuk, terus saya datang. Ini bukan batuk sembarangan nih. Lalu saya urut, karena bisa saya urut sedikit. Saya bilang, ini tempel di dadanya. Pakai ini, pakai ini. Tadi udah gereja dibilang, udah kau bikin. Begitu dibikin 2 kali Pak Kawan, langsung batuknya berhenti. Waduh, langsung dia berhenti panasnya. Tahu kau kenapa itu? Bilang, iya Pak, karena Bapak sudah berdoa. Iya. Bukan karena saya, karena saya sudah berdoa. Ingat, kepercayaan itu dinyatakan dengan doa. Kalau kau bilang kau percaya Tuhan tapi kau tidak pernah berdoa, bullshit, omong kosong gitu. Wujud engkau beriman adalah engkau akan berdoa. Wujud itu engkau akan semakin dekat sama Tuhan karena kau beriman. Jangan ketakutanmu saja terus, panik terus, belum apa-apa udah gaul. Aduh Tuhan, Anda tidak akan meningkat. Halo ibu bapak saudara-saudara, tahun ini saya sangat rindu semua kita jemaat semakin meningkat. Katakan amin. Iman Anda semakin meningkat. Katakan amin. Suami istri imannya bertambah terus naik, bukan turun tapi naik. Siapkan diri Anda tahun ini. Ya, Tuhan ingin melatih iman saudara. Ada persoalan, ada kesusahan, dia sedang melatih saudara bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Dia sedang melatih hidup saudara. Ini dengan ini samping Tuhan sedang melatih iman kita. Katakan amin. 500 juta. Aduh, ketawa dulu. Selesai. Ketawa dulu, jangan pikirin kenaan. Ketawa dulu lihat. 500. Terlalu kecil kotaknya ini. Terlalu maunya lebih banyak lagi kotaknya. Maksudnya gimana? 1 miliar. Itu mantap itu. Jangan bilang, Bapak pendeta ini udah tahu kita susah. Apa pula dibilang 500 juta. Mana? Ingat saudara-saudara, iman Anda turun. Iman Anda turun. Iman itu belum terjadi, tapi kan belum dilihat, tapi kan sudah yakin, betul kan? Iman itu kan gitu. Jadi bangkitkan hidup saudara, naikkan iman Anda.
Anda akan lihat sesuatu yang besar dalam hidup Anda. Pulanglah Anda hari ini dengan iman yang luar biasa. Belajarlah percaya. Belajarlah percaya. Sesuatu masalah, belajarlah percaya. Sepertinya Tuhan sengaja biarkan kita. Enggak apa-apa, belajarlah percaya. Tuhan pasti tolong saya. Belajarlah percaya. Dalam 2 hari ini saya agak gelisah. Ada gelisah bukan karena masalah banyak, karena banyak yang pikiran, gimana anak, gimana kuliah saya, gimana biaya, bagaimana semuanya. Tapi saya beritahu pada saudara, saya cuma berkata, aku percaya Tuhan sediakan semuanya. Belajar percaya. Anakmu mau kuliah, belajar percaya. Anakmu nanti mau bagaimana tahun ini, nanti ke depannya, belajar percaya. Di mana anakku nanti kuliah ya bagaimana gini, belajar percaya. Tuhan pasti tahu. Kami juga begitu sama anak-anak, belajar percaya. Percaya, tapi kami selalu ingatkan, ingat dimanapun kau ada, kau harus melayani Tuhan. Kau harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena hanya itulah jalan kita bisa ditolong. Selebih itu, kalau kau andalkan manusia, kau pasti kecewa. Pulang dari sini, saya akhiri kebenaran ini. Pulanglah Anda hari ini dengan semangat untuk lebih lagi percaya. Ingat, ketidakpercayaan menghasilkan ketiadaan mukjizat. Ya, kalau Anda percaya, mukjizat bisa Tuhan beri dalam hidup Anda, pelan tapi pasti. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya. Mari kita berdoa, tundukkan